kami bakal menunjukkan video presentasi proyek minyak Atsiri mengekspor untuk ke Amerika Serikat. Selamat menonton! Bye-bye! Latar belakang dari minyak Atsiri. Minyak Atsiri atau yang disebut juga essential oil, natural oil, atau volatile oil adalah komoditi dari jenis tumbuhan yang berasal dari daun bunga, kayu, biji-bijian, bahkan putik bunga. Minyak Atsiri digunakan sebagai bahan baku dalam perisai maupun pewangi. Setidaknya ada 150 jenis minyak Atsiri yang selama ini diperdagangkan di pasar internasional dan 40 jenis diantaranya diproduksi di Indonesia. Industri pengobatan minyak Atsiri di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan. Dan parfum menggunakan minyak Atsiri sebagai bahan pewangi, pembuatan sabun, pasta gigi, sampo, lotion, dan juga parfum. Industri makanan menggunakan minyak Atsiri setelah mengalami pengelolaan sebagai perisai atau menambah cita rasa. Industri farmasi menggunakannya sebagai obat anti nyeri, anti-infeksi, pembuluh bakteri. Fungsi minyak Atsiri sebagai frekuensi juga digunakan untuk menutupi bau tak sedap. Bahan-bahan seperti obat diperlukan oleh industri bahan pengawet dan bahan insektisida. Indonesia memiliki potensi besar dalam produksi minyak Atsiri, hanya sebagian kecil dari jenis minyak Atsiri yang telah berkembang dan diproduksi secara maksimal. Hal ini menjadi tantangan besar dalam meningkatkan daya saing minyak Atsiri di pasar internasional. Indonesia diharapkan dapat memaksimalkan potensi sumber daya alamnya dan memperluas jangkauan pasar ekspor khususnya ke Amerika Serikat. Visi misi mengekspor minyak Atsiri menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen utama minyak Atsiri berkualitas tinggi di dunia, khususnya di pasar Amerika Serikat, dengan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia dan inovasi dalam produk yang berkelanjutan. Selain visi yang telah aku sebutkan tadi, ada misinya. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas produk, dan yang kedua yaitu memperluas jangkauan pasar. Ketiga yaitu meningkatkan produk dan infrastruktur, dan yang keempat ada menjaga keberlanjutan dan praktik ramah lingkungan. Yang kelima, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Setelah visi misi, ada alasan mengapa kita memilih negara Amerika Serikat. 1. Pasar yang besar. Amerika Serikat merupakan pasar terbesar untuk produk alami seperti minyak Atsiri. Permintaan untuk produk alami dan organik di sana terus meningkatkan seiring dengan tren gaya hidup sehat dan penggunaan bahan alami dalam industri kecantikan, kesehatan, dan aromaterapi. Yang kedua yaitu aroma, kecantikan, dan farmasi. Yang berkembang di Amerika Serikat, Atsiri sering digunakan dalam pembudayaan kosmetik, sabun, dan produk kesehatan alternatif. Hal ini sangat berkembang di Amerika Serikat. Yang ketiga yaitu regulasi yang mendukung Amerika Serikat. Memiliki standar ketat untuk produk impor minyak Atsiri tersebut, produk yang relatif mudah diterima asalkan memenuhi regulasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Jika kualitas terpenuhi, peluang untuk menembus pasar Amerika Serikat cukup tinggi. Berikut merupakan data minyak Atsiri. Berdasarkan data grafik ekspor minyak Atsiri dari Indonesia ke Amerika Serikat pada tahun 2024, terlihat bahwa Amerika Serikat merupakan pasar terbesar di dunia minyak Atsiri. Hal ini dapat dilihat dari tingginya nilai ekspor untuk berbagai jenis minyak Atsiri yang dikirimkan dari Indonesia ke negara tersebut. Data tersebut adalah fakta bahwa Indonesia dapat mengekspor minyak Atsiri dalam jumlah besar ke Amerika Serikat, juga mencerminkan posisi strategis negara tersebut sebagai salah satu konsumen utama minyak Atsiri di dunia. Berikut merupakan data grafik ekspor minyak Atsiri dari Indonesia ke Amerika Serikat tahun 2024. Sebagai contoh, varian minyak Atsiri lavender mencapai 20 miliar US dollar. Selanjutnya ada varian tea tree 15 miliar US dollar, eucalyptus 20 miliar US dollar, peppermint 10 miliar US dollar, dan lemongrass 18 miliar US dollar. Selanjutnya tentang budaya Amerika Serikat. Yang pertama yaitu sebagai aromaterapi untuk meningkatkan kesehatan fisik di spa atau rumah pribadi. Yang kedua, pengguna di rumah untuk mengurangi stres dan meningkatkan kualitas udara. Yang ketiga, produk kecantikan dan perawatan kulit karena memiliki manfaat yang alami. Yang keempat, pengobatan alternatif karena dapat membantu mengobati berbagai kondisi. Yang terakhir yaitu kelima, popularitas di media sosial dan pemasaran mempromosikan manfaat kesehatan.
Berikut adalah aspek politik dan hukum Amerika Serikat. 1. Kepatuhan terhadap perjanjian internasional. Perjanjian ini mendorong perdagangan bebas sambil melindungi kepentingan ekonomi Amerika Serikat. 2. Regulasi ekspor dengan keamanan nasional dan kebijakan luar negeri. 3. Pendekatan multilateral dan unilateral meski Amerika Serikat terikat oleh perjanjian internasional. 4. Proteksi untuk sektor domestik untuk melindungi domestik dalam menghadapi persaingan global. 5. Sanksi dan kontrol ekspor khusus seperti ekspor teknologi sensitif, barang strategis, dan sumber daya energi, termasuk minyak dan gas alam. Berikut adalah strategi memasuki pasar global Amerika Serikat. Untuk memasuki pasar global Amerika Serikat, penting bagi perusahaan untuk memahami regulasi yang berlaku seperti standar FDA, USDA, organik, dan GMP, serta tren pasar seperti permintaan produk organik dan aromaterapi, dan juga kemasan ramah lingkungan dapat menambah nilai tambah. Saluran distribusi harus memanfaatkan e-commerce seperti Amazon dan Etsy, serta membangun kemitraan dengan distributor lokal dan mengikuti pameran berikut. Memperkenalkan produk. Keberlanjutan harus menjadi bagian strategi dengan menonjolkan proses ramah lingkungan dan memperoleh sertifikasi yang relevan untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin peduli terhadap isu ini. Ini ada analisis SWOT. SWOT itu kepanjangan dari Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Nah, analisis SWOT ini sangat penting dalam menganalisis dan menentukan strategi yang tepat baik bagi produsen kecil dan produsen industri besar. Nah, agar dapat bersaing secara efektif di pasar global dan lokal. Yang pertama itu ada strength. Nah, strength itu artinya kekuatan. Apa sih kekuatan untuk mengekspor minyak atsiri ini? Nah, yang pertama itu potensi pasar yang besar dan permintaan internasional yang tinggi. Minyak atsiri Indonesia memiliki peluang besar di pasar internasional, khususnya di negara-negara yang mengutamakan produk alami dan organik seperti Amerika Serikat dan Eropa. Nah, yang kedua ini ada kualitas produk yang dapat bersaing. Minyak atsiri Indonesia ini terkenal dengan kualitas yang tinggi. Produk ini berasal dari tanaman yang tumbuh subur di iklim tropis Indonesia dengan cita rasa dan aroma yang khas. Hal ini menjadikannya kompetitif di pasar global. Ada weakness. Weakness artinya kelemahan. Yang pertama ada ketergantungan pada bahan baku yang mungkin tidak stabil. Produksi minyak atsiri sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku alami yang bisa terpengaruh oleh faktor cuaca, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan. Ketidakstabilan dalam pasokan bahan baku dapat mengganggu kelangsungan produksi dan mempengaruhi kualitas produk akhir. Yang kedua ada keterbatasan teknologi dan proses penyulingan. Teknologi penyulingan yang digunakan dalam produksi minyak atsiri di Indonesia masih tergolong sederhana. Hal ini dapat membatasi efisien dan kualitas produk yang dihasilkan. Dengan teknologi yang lebih maju, proses penyulingan dapat dilakukan lebih efisien, menghasilkan minyak atsiri yang dengan kualitas yang lebih baik dan lebih banyak. Nah, yang ketiga ini ada opportunities. Opportunities itu artinya peluang. Yang pertama ada ekspansi pasar dan peningkatan kesadaran akan produk alami. Ada peluang besar untuk memperluas pasar ekspor, terutama karena semakin banyak konsumen di pasar internasional yang mencari produk alami dan organik. Nah, yang kedua ini kerjasama dengan industri terkait untuk meningkatkan distribusi. Kolaborasi dengan industri domestik, kosmetik, farmasi, dan makanan dapat membuka peluang distribusi yang lebih luas. Kerjasama dengan perusahaan e-commerce juga bisa meningkatkan aksesibilitas produk. Yang keempat ini ada threats. Threats itu artinya ancaman. Yang pertama, ancaman dari mengekspor minyak atsiri itu persaingan dari produk sintetis dan minyak atsiri dari negara lain. Nah, persaingan dengan produk sintetis yang lebih murah dan mudah diproduksi serta minyak atsiri dari negara lain yang mungkin memiliki biaya produksi yang lebih rendah dapat menjadi ancaman kita untuk memproduksi minyak atsiri di Indonesia. Nah, yang kedua ini ada fluktuasi harga bahan baku yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Ketergantungan pada tanaman yang dipengaruhi oleh musim dan cuaca dapat menyebabkan ketidakstabilan pasokan dan harga yang lebih tinggi, yang pada akhirnya mempengaruhi harga jual produk dan margin keuntungan. Selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Bagaimana sih strategi pemasaran minyak atsiri mengekspor ke negara lain? Yang pertama itu ada segmentasi pasar. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam mengenai demografi, kebutuhan, dan preferensi konsumen. Sebagai contoh, untuk pasar Amerika Serikat, produk minyak atsiri dapat diposisikan sebagai produk kesehatan yang menyasar konsumen yang peduli dengan gaya hidup sehat serta sebagai produk kecantikan.
Yang kedua ini ada paket bundling. Paket ini dapat mencakup berbagai jenis minyak atsiri dengan harga diskon yang bertujuan untuk mendorong konsumen membeli lebih dari satu produk sekaligus untuk mencoba produk baru dan meningkatkan niat pembeli. Nah, yang ketiga ini ada program loyalitas. Program ini memberikan poin atau diskon kepada konsumen yang sering membeli, mendorong mereka untuk melakukan pembelian ulang. Selanjutnya ada targeting ekspor minyak atsiri. Yang pertama ada segmentasi pasar, seperti industri kecantikan, makanan, kesehatan, memiliki segmen yang berbeda dan preferensi yang berbeda. Yang kedua ada target audience. Minyak atsiri berfokus kepada konsumen yang peduli dengan produk alami dan keberlanjutan, seperti penggemar aromaterapi dan penggunaan produk organik. Yang ketiga ada pengembangan produk. Menciptakan variasi produk yang menarik untuk konsumen seperti campuran untuk relaksi dan penyegar ruangan dapat menawarkan produk yang unik dan meningkatkan daya tarik kepada konsumen. Yang keempat itu ada strategi promosi. Pemasaran digital dapat membantu peningkatan penjualan melalui media sosial, blog, kampanye email untuk mendidik konsumen tentang manfaat minyak atsiri sehingga konsumen akan tertarik untuk membelinya. Dan yang kelima ada kemitraan dan kolaborasi. Kolaborasi dengan perusahaan lain dapat memperluas jangkauan seperti berkolaborasi dengan produsen kecantikan atau tempat spa. Selanjutnya ada strategi metode bisnis. Mengekspor minyak atsiri ke Amerika Serikat dengan menggunakan metode direct export memberikan kontrol penuh kepada produsen Indonesia atas harga, distribusi, dan pemasaran produk. Oleh karena itu, metode direct export dianggap sebagai pilihan strategis yang memungkinkan produsen untuk langsung berhubungan dengan konsumen yang membeli di Amerika Serikat. Yang pertama ada penelitian pasar Amerika Serikat. Produsen yang ingin menembus pasar Amerika Serikat perlu memastikan bahwa produknya sesuai dengan preferensi yang mengutamakan keberlanjutan. Yang kedua, memenuhi standar kualitas internasional. Untuk memasuki pasar global, produsen minyak atsiri harus mematuhi standar internasional seperti ISO, GMP, dan sertifikat organik. Produsen yang tidak memenuhi standar kualitas beresiko menghadapi kehambatan dalam proses menuju pasar besar. Yang ketiga, pengelolaan logistik dan pengiriman. Penggunaan sistem manajemen rantai pasokan yang modern dapat meningkatkan ekosistem pengiriman dan mengurangi resiko kerusakan produk selama proses pengiriman. Yang keempat, membangun hubungan langsung dengan konsumen. Membangun hubungan langsung dengan konsumen di Amerika Serikat melalui distributor dapat meningkatkan kualitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang kita jual. Yang kelima, ada fleksibilitas dalam penyesuaian produk. Metode direct export meningkatkan produsen untuk lebih fleksibel dalam merespon tren pasar dengan cepat dan lebih memilih produk yang sesuai dengan tren kesehatan dan kecantikan terkini sesuai dengan produk minyak atsiri. Terima kasih telah menonton video project kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dadah!